Saya unmute dulu ya semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Eh, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau dari Jawa Barat ada Cangcing ada di Garut ya. Cangcing, Nyak Babe, Pak De Bude, Hande Tolan, dan Andre Tolan ini semuanya. Saya harap kabar Anda semua baik-baik saja hari ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi dimudahkan urusannya, dan alhamdulillah saya senang sekali teman-teman antusias untuk hadir di sini. Kenapa? Karena saya yakin ini pengen ada sesuatu hal yang baru, entah itu untuk mengubah hidup kita atau lingkungan sekitar kita atau masyarakat sekitar yang lebih luas. Jadi kalau kita mendengar ini berarti sebenarnya ekspor ini tidak hal yang baru. Ini sebenarnya ekspor ini adalah hal yang sudah lama, bisnis ini sudah lama. Cuma ekspor ini biasanya dipakai oleh seseorang aja dan hanya orang-orang itu saja. Kadang-kadang kita berpikir ekspor itu paling ribet, rumit, paling butuh modal besar. Nah, di situ nanti kita akan bahas sebenarnya ekspor itu nggak rumit-rumit banget, juga nggak mudah banget. Karena kalau kita ngomong mudah itu bisnis yang mudah itu impossible. Kalau ada ngomong bisnis itu simple, bisnis itu mudah. Kebetulan saya juga pakar digital marketing di sini. Dulu saya ya perkenalkan, nama saya Umar Tanu September. Wah, kita ngalor tidur dulu ya sebelum saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Umar Tanu September atau biasa disebut UTS ya singkatannya. Saya sebagai konsultan digital marketing dan juga konsultan eksportir untuk UMKM sementara ini di beberapa kedinasan di Jawa Timur. Sudah ada beberapa dinas-dinas di Jawa Timur yang sudah mempercayakan UMKM-nya untuk saya berikan bimbingan. Salah satunya ada Dinas Koperasi dan UMKM dan juga Dinas Perindustrian Perdagangan. Ada di Kota Magetan. Halo, ada yang dari Magetan ini? Mungkin pernah ketemu dengan saya? Ada ya? Alhamdulillah nggak ada kan. Kalau ada, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Ada dari Magetan, ada yang dari Kediri. Saya juga membina UMKM Kediri. Kediri belum ada juga. Ada yang dari Kediri, saya juga di Sidoarjo, Kota Malang, Kabupaten Malang. Domisili saya ada di Kota Malang. Jadi saya membina UMKM teman-teman yang berada di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kemudian ada yang sampai di Pasuruan sampai ke Banyuwangi. Saya juga diundang oleh beberapa dinas tersebut untuk memberikan pelatihan dan saya bersyukur sekali di tahun 2021 kemarin saya diberikan kesempatan oleh beberapa kedinasan di Jawa Timur, Dinas Koperasi, Dinas UMKM, dan Dinas Perindak dari kota-kota yang saya sebutkan tadi. Saya diberikan kesempatan untuk membina teman-teman UMKM yang berada di sana. Alhamdulillah, saya bertemu dengan teman-teman UMKM dari bermacam daerah, dari bermacam kota, dan semuanya kurang lebih mengeluh sama. Apa yang mereka keluhkan? Mereka keluhkan salah satunya susah bersaing, coach. Yang bisnis online, UMKM, pasti merasakan kayak gini kan. Apalagi sekarang ada juga gempuran dari pihak luar, dari produk luar yang sangat murah banget. Bahkan kalau kita ngomong murahnya tidak masuk akal gitu. Ya kan? Bahkan sampai kalau kita bilang ongkirnya pun dari luar negeri ke sini lebih murah daripada ongkir tempat Anda ke customer Anda. Ya kan? Karena negara mereka support untuk hal ekspor itu tersebut. Jadi kita ini sudah diserang. Jadi bukan diserang ya, istilahnya sudah ada banyak, memang sudah istilahnya sekarang perdagangan bebas ya. Jadi ini sudah memang sudah diprediksi kayak gini. Nah, kalau seperti itu, saya juga ada juga selain misalkan orang-orang itu, teman-teman UMKM itu berbicara mengenai susah bersaing. Yang kedua, ada juga saya pernah ketemu di Pasuruan. Ada pengusaha kopi sama sayuran, bukan pengusaha ya, lebih tepatnya kayak pebisnis itu, dia UMKM juga, dia mirip seperti petaninya, tapi dia ikut di koperasi. Dia sempat berujar pada saya, coach, tolong kami coach gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena harga kami dihancurkan oleh tengkulak. Harga kami sangat dirugikan oleh pengepul. Kita nggak bisa bermain di situ, coach. Tolong bantu kami.
Saya berpikir gimana ya caranya supaya teman-teman ini bisa survive, teman-teman UMKM, teman-teman nelayan, teman-teman petani itu bagaimana bisa survive gitu. Saya berpikir keras. Akhirnya sejak perjalanan 2021 tahun kemarin, di pertengahan jalan 2021 bulan Juli tepatnya, saya terpikir, kenapa kita nggak ekspor saja gitu? Kenapa kita nggak ekspor aja? Saya melihat komoditas kita di Indonesia itu sangat melimpah, sangat melimpah. Bahkan sumber daya alamnya pun sampai buang-buang sisa-sisa yang kita nggak tahu bahwa sebenarnya itu bisa diekspor. Contoh, pernah tahu debok pisang? Apa ya? Kalau di tempat saya namanya debok pisang. Kalau di negara, di kota lain, Jambi atau Pontianak, saya nggak tahu. Intinya batang pisang. Itu kalau batang pisang, Anda lihat kalau petani pisang Anda di tempat Anda, setelah panen, pohon pisangnya ditebang, dikasihkan ke pengepul, pohon pisangnya dibuat apa? Dibuat, kalau saya tanya di daerah saya itu dimakan untuk makanan ternak, dikasihkan untuk peternakan mereka, dan itu gratis, nggak usah beli. Padahal kalau kita mau, itu di resto-resto di luar negeri sana itu sangat membutuhkan debok. Debok itu ya kalau misalkan di luar negeri itu digunakan untuk salad, jadi campuran salad. Ada yang bertanya beberapa waktu yang lalu ke saya, Coach, emang debok itu buat apa gitu kan? Debok kan di sini dibuang untuk makanan, maaf, kambing, makanan hewan-hewan ternak kayak gitu. Saya bilang itu sebenarnya debok itu kalau di luar negeri itu dipakai salad, juga jus juga gitu. Harganya di sini nggak ada harganya, bahkan dibuang sia-sia. Saya yakin di tempat Anda pasti itu juga dibuang sia-sia, nggak terurus, bahkan ya udahlah. Kalau misalkan kita tanya ke petaninya, Pak, Bu, ini dijual berapa? Ambil aja deh sono, ambil gratis dah gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Nah itu yang saya berpikir sebenarnya sumber daya alam kita itu melimpah, dan kita tuh kalau ekspor, saya tekankan lagi, kita tuh kalau ekspor pikirannya harus komoditas yang punya nilai lebih, harus diolah yang sedemikian rupa. Misalkan kita sudah punya komoditas jahe, di tempat kita ada jahe, kita berpikir gimana menjadi permen jahe. Misalkan apa ya, kemarin ada yang tanya saya, Coach, misalkan makanan yang ada jahenya gimana, diolah tadi. Iya, daripada kayak gitu mendingan kita ekspor jahenya saja gitu loh. Untuk eksportir pemula, saya bilang lagi, untuk eksportir pemula lebih baik kita fokus yang sudah ada dulu, yang sudah ada melimpah, itu kita ekspor daripada kita mikirin. Kadang-kadang tuh kita mikirin oke deh, jahe di model apa ya, misalkan jahe di model serbuk rimpang kayak gitu-gitu, itu enggak masalah bagi saya. Tapi orang luar negeri belum tentu terbiasa dengan hal itu, gitu loh. Contoh, kita ngomong sambal, ya walaupun ada yang sudah ekspor sambal, ada yang berhasil ya, tapi itu prosesnya lama, tidak serta-merta langsung jualan sambal. Pasti ada yang mulai dari cabai dulu, kemudian ngasih tester ke buyer luar negeri, kemudian buyer luar negerinya nyaman, mereka akan beli. Contoh, kita kembali lagi ke sambal atau cabai. Cabai diolah, kemudian ada yang tanya ke saya, kemarin ada, Coach, misalkan saya buat sambal petis gimana? Sambal rica-rica gimana? Saya kembalikan lagi, Bu, mohon maaf Pak, lidah kita sama orang bule itu beda loh. Contoh, kita aja seneng duren, bule itu enggak seneng duren. Percaya nggak? Anda lihat, di sini tuh kalau kita duren itu kayak king foods, semuanya paling seneng gitu kalau duren. Nggak ada yang, mungkin sedikit ada yang nggak seneng. Tapi kalau misalkan di bule luar negeri, itu nggak seneng duren itu. Bahkan kayak mau muntah. Apalagi, mohon maaf, kita kasih sambal yang kemudian sambal petis atau apapun yang belum tentu mereka suka. Jadi kembali lagi konsepnya, kalau kita mau ekspor, kita kembali lagi ke, kita lihat di sekitar kita sudah ada atau belum. Nah, saya melihat teman-teman memiliki komoditas itu banyak. Di setiap daerah punya komoditas unggulannya. Di setiap daerah punya komoditas unggulannya. Kemudian banyak UMKM juga memiliki komoditas. Misalkan Sidoarjo, komoditasnya tas
atau kerajinan kulit. Ini ada yang dari Sidoarjo, ini ada loh kerajinan Sidoarjo ini sebenarnya bayar luar negeri, ada yang butuh tas juga. Ada yang dari yang tempatnya mungkin ya di sana di tempat panjenengan, di tempat Anda, ada yang pengusaha jaket, pengusaha sepatu, pengusaha sepatu sandal itu di luar negeri juga ada yang minta. Nanti ya kita bahas, kita akan belajar cara mengetahui demand-nya gitu loh. Nah, kita akan kembali, kita akan share screen dulu. Jadi di sini niat saya pengen ya teman-teman ini menjadi eksportir nanti di sini. Jadi tidak menjadi produsen. Nah, ini saya jelaskan dulu. Ada ketika di postingan saya di Facebook, di YouTube, di Facebook sama di TikTok, itu dikomentari ini. Coach, waktu saya membahas tentang ekspor serabut kelapa. Kemudian serabut kelapa itu ada yang chat saya, japri saya, terus bagaimana cara memilih serabut kelapanya, bagaimana cara membuat mesin serabut kelapanya. Saya kembalikan lagi kepada panjenengan, kalau misalkan jenengan mau mengurusi itu, apakah sanggup? Saya aja nggak sanggup. Dan saya kalau mau mencetak eksportir, saya tidak menyarankan di situ. Tugas kita sebagai eksportir adalah membantu. Jadi membantu petani, nelayan, dan UMKM. Bukan membantu produksinya, membantu memasarkan di situ. Ini mindsetnya harus seperti itu. Karena kalau Anda mulai dari awal, produksinya Anda yang ngambil barang-barang bakunya Anda, yang beli mesinnya Anda, ini namanya nggak bersinergi dan Anda butuh modal. Maka dari itu, kalau jadi eksportir, kalau bisa untuk pemula modalnya kecil banget. Kecil banget. Bukan tanpa modal. Bisnis tanpa modal itu menurut saya hanya lip sync saja. Jadi bisnis itu pasti ada modalnya, tapi kecil. Bisnis itu ada modalnya, tapi kecil. Bagaimana kita dengan modal seminim-minimnya, kita bisa ekspor. Hasilnya luar biasa. Oke, saya akan coba share screen di sini ya. Kenapa sih saya menyarankan teman-teman untuk ekspor? Yang pertama, ketika kita bermain ekspor atau kita memutuskan untuk menjadi seorang eksportir, ada beberapa pihak yang diuntungkan di sini. Yang pertama, itu adalah pemerintah. Sudah pasti ya, ini tentang devisa negara. Kita ngomong pemerintah, berarti ngomong tentang devisa negara. Terus, siapa yang diuntungkan? Diuntungkan yang kedua, itu ya eksportir Anda sendiri, kita sendiri. Kenapa? Kalau ekspor itu, kalau misalkan Anda bisa berhasil ekspor 1 kontainer, itu kalau kita ngomong keuntungan profit ya sekitar minimal belasan sampai ratusan juta. Di situ tergantung komoditasnya dan tergantung nanti berapa kontainer yang Anda kirim. Tergantung komoditasnya sih kalau saya lebih tepatnya. Per kontainer itu ada yang profitnya bisa marginnya sampai ratusan juta, dikit-dikitnya belasan juta. Saya kembalikan ke jenengan. Kalau misalkan Anda berbisnis dan kemudian bisa sampai belasan juta, bukankah itu minimal sudah luar biasa buat kita? Syukur-syukur bisa kita puluhan juta. Kemudian untuk rakyat kecil di sini, kalau kita rakyat kecil di sini, maksud saya itu UMKM, nelayan, petani, dan warga sekitar. Contoh gini, pengalaman saya ketika saya ekspor daun pisang. Ketika saya ekspor daun pisang, waktu itu daun pisang di tempat ini, di daerah Malang ini, daun pisang ini bukan terbuang ya, lebih tepatnya terjual murah. Di pengepul dijualnya murah. Jadi saya waktu itu belinya sekitar average 11 sampai 15 ribu per ikatnya. Sementara pengepul belinya sekitar 5 ribu per ikatnya. Saya beli berani ke petani itu 11 ribu dan mereka senangnya minta ampun. Buat petani itu luar biasa. Jadi kita menolong, membagi rezeki pada mereka. Yang kedua, ketika saya memberikan orderan, dan alhamdulillah ada orderan kurang lebih waktu itu 1 kontainer, ya, yang dulunya cuma sekali produksi sekian kuintal atau 1 ton, saya paksa waktu itu untuk 10 ton. Saya paksa 10 ton, Bu. Jadi waktu itu kan kenapa 10 ton sebenarnya kan
Untuk kontainer 20 feet bisa sampai 18 sampai 20 ton karena packagingnya akhirnya cuma muat 10 ton. Saya paksa untuk ibu-ibu, bapak-bapak ibu untuk memproduksi 10 ton daun pisang. Kemudian berpikir, saya cuma arahkan ke mereka, Bu, coba deh ajak tetangga, ajak saudara, warga sekitar. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka memberdayakan petani-petani di sekitarnya. Dan itulah viralnya, dan itulah efek efek dominonya yang bermanfaat gitu loh. Jadi kita memberikan ke mereka, mereka memberikan ke teman-temannya lagi. Yang dulunya mungkin tidak ada pekerjaan, akhirnya ada pekerjaan. Yang dulunya mungkin pekerjaannya sedikit, sekarang pekerjaannya menjadi banyak. Yang maybe waktu itu ketika Anda datang nanti mereka mungkin waktunya bayar SPP, waktunya bayar LPG, kita memberikan mereka pekerjaan. Karena bagi saya menolong itu tidak harus memberikan uang, tapi memberikan mereka pekerjaan. Karena bagi saya menolong dengan memberikan uang, dengan memberikan pekerjaan lebih mulia memberikan pekerjaan. Kita masih menjaga harga dirinya dia. Itu bagi saya, prinsip saya. Jadi kalau kita misalkan sudah berani ekspor, berarti kita berani untuk menyebar manfaat. Ketika Anda berhasil TikTokan, dapatkan buyer, Anda bagi rezeki dengan petani tersebut, negosiasi dan sebagainya macamnya, bagi hasilnya di situ. Jadi efeknya kalau kita ekspor itu buat pemerintah sudah pasti devisa, buat kita kalau ngomong cuan, kalau satu kontainer Anda bisa lah untuk mencukupi hidup beberapa bulan. Kemudian untuk rakyat kecil itu yang luar biasa. Bagi kita melihat mereka tersenyum, melihat anaknya mengucapkan terima kasih, mencium tangan kita, itu luar biasa daripada kita memperkaya diri sendiri. Kalau kita memperkaya diri sendiri sih bisa. Tapi apakah harus seperti itu kita hidup? Lebih baik ketika ada peluang kita bagi pada mereka, mereka juga dapat pekerjaan, siapa tahu mereka waktu itu butuh pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kemudian mindset seorang eksportir, kalau kita sudah nanti terjun di dunia eksportir, kita bahas basic dulu ya. Di sini kita bahas basic dulu. Kalau kita ngomong eksportir itu siap berproses ya teman-teman. Jangan berharap nanti tiba-tiba ujuk-ujuk serta merta ketika Anda belajar besoknya dapat bayar. Yaitu rezeki. Kalau saya sih belum pernah. Jadi berproses dulu. Nanti prosesnya kayak gimana Anda tidak perlu bingung-bingung. Nanti sudah saya siapkan alurnya. Mulai dari mana dulu, kemudian ke sini, sini, supaya Anda tidak loncat-loncat. Itu berdasarkan pengalaman saya loh ya. Jadi maybe beda dengan buku atau apapun, saya mohon maaf. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Semoga lebih menjawab sesuai realita. Karena antara teori dengan realita kadang-kadang berbeda di situ. Dan yang kedua, Anda harus siap terjun ke lapangan. Turun ke lapangan ya. Seperti ibu ini, masa kita kalah? Beliau aja berani turun ke lapangan. Kita juga harus lebih baik lah gitu ya. Kita harus lebih baik dengan beliau. Kita menunjukkan bahwa kita juga siap membantu rakyat walaupun kita bukan anggota siapapun di parlemen. Tapi setidaknya kita bermanfaat buat rakyat. Siap terjun ke lapangan. Jangan berharap nanti Anda menjadi eksportir, kemudian Anda ongkang-ongkang. Boleh kalau kita TikTokkan sama buyer, chat sama buyer, memang di internet atau di depan laptop. Tapi kalau setiap Anda nanti misalkan mau koordinasi dengan supplier, visiting supplier, validasi produknya supplier, dan kemudian ketika mau kirim barang, Anda QNC di gudangnya supplier, Anda harus siap ke lapangan. Itu harus. Karena ada harga yang harus Anda bayar ketika Anda mau mendapatkan hasil yang besar. Tidak ada, mohon maaf, kalau misalkan cuma duduk-duduk aja dapat 1 miliar, itu mungkin cuma Gozali aja. Ya. Yang lain susah sekarang. Cuma Gozali aja, dan mungkin sebenarnya setelah itu ya seperti monkey bisnis. Jual ini, sorry saya sih nggak bahas itu dulu deh. Pokoknya kalau ngomong bisnis besar kemudian kita cuma ongkang-ongkang, bagi saya itu agak mengkhawatirkan. Seperti money game kan, cuma gini doang, Anda cukup ini, kemudian Anda cukup duduk, nanti Anda ternyata setelah itu spam, hilang. Ya, jadi hati-hati. Jadi memang kalau kita bisnis
Kalau untuk ekspor harus siap terjun ke lapangan. Dan kemudian memiliki solusi. Karena di lapangan itu berbeda-beda karakter masyarakatnya, berbeda komoditasnya, berbeda forwardernya, itu semua beda. Yang saya ungkapkan nanti di sini hanya basicnya pengalaman saya. Jadi nanti pasti ada sesuatu hal yang berbeda. Jangan langsung, oh ternyata coach UTS kemarin salah. Belum tentu, karena apa? Setiap komoditas, setiap daerah, setiap beda provinsi itu berbeda karakter dan berbeda penanganan. Contoh kita ketemu supplier orang Jogja. Berbeda kan dengan kita bertemu dengan supplier orang Medan. Beda. Nggak bisa basa-basi kalau kita bisa basa kalau misalnya sama orang Medan kita nggak bisa basa-basi. Tapi kalau orang Jogja sama pasti nggak bisa kalau saya, Bu, berapa Bu? Monggo kinara rugiin. Loh, beda. Jadi Anda harus memiliki solusi dan itu Anda sendiri yang harus memiliki solusinya kayak gini. Mindsetnya harus kayak gitu. Kemudian niatkan membantu. Jadi niatkan untuk membantu teman-teman di lapangan di situ. Kemudian kalau bilang ekspor itu mudah, ya saya bilang mudah, tapi nggak mudah-mudah banget. Tapi juga tidak sulit seperti yang Anda pikirkan sebelumnya. Jadi kalau orang bilang sulit deh kayak gini, enggak juga sih. Ini siapa yang jawab ini? Oke, jadi kalau misalkan ngomong ekspor itu sulit banget kok, enggak. Ekspor itu mudah banget kok. Kalau ngomong mudah, tapi bangetnya belum tentu. Tapi mudah iya, tapi belum banget. Karena pasti ada tantangan-tantangan di setiap kondisi, setiap daerah, setiap komunitas. Tapi mudah, ya. Jadi konsepnya itu seperti jualan online. Jadi kayak gini. Kalau kita jualan online, kita kan ada seller, ya kan? Kemudian kita kalau sudah terjadi pengiriman, kita kirimkan ke jasa pengiriman seperti JNE, JNTIS, si cepat dan sebagainya macamnya. Kemudian barang itu akan dikirimkan ke customer. Itu prinsipnya bisnis online. Kalau kita ngomong ekspor, itu kurang lebih sama. Seller ini seperti eksportir. Nah, eksportir yang saya harapkan ini, teman-teman yang mau saya ajak untuk jadi eksportir ini, harapan saya untuk saat ini bukan eksportir yang sebagai produsen. Jadi kayak gini, contoh. Anda kalau jualan online, saya tanya lagi, misalkan mau jualan baju hijab. Pertanyaan saya, apakah orang yang berhak menjual baju hijab itu harus produksinya sendiri? Atau dia sebagai reseller boleh? Atau sebagai agen atau distributor boleh? Kan boleh kan? Saya mau jadi distributor, saya mau jadi agen, saya mau menjadi reseller, intinya menjualkan produk dari si produsen. Sama halnya dengan eksportir itu, saya harapkan Anda menjualkan produknya dari nelayan, petani, dan UMKM. Di situ. Karena apa? Tanpa modal duluan gitu loh. Tanpa modal nanti sewa gudang, tanpa modal nanti mesin packaging, mesin lainnya. Contoh Anda mau ekspor briket, coco fiber. Saya sekarang lagi mau menjarah untuk bukan menjarah, mau mengekspansi untuk coco fiber. Kalau misalkan kita coco fiber, kita harus punya pabrik sendiri, itu bagi saya modalnya besar. Kalau bisa kita kerjasama nih, tiktokan sama si UMKM tersebut, pengusaha serabut kelapa atau pengusaha kelapa yang ada di daerah Anda tanya. Kemudian kita ajaklah kerjasama di situ. Nanti kita bahas bagaimana cara ngajak kerjasama di slide selanjutnya ya. Kemudian kalau eksportir itu kan juga kita jelas pahami ya bahwa ekspor itu tidak harus produknya dia. Bisa jadi produknya petani, produknya nelayan, dan juga produknya UMKM. Kemudian kalau kita sudah berhasil tiktokan, sudah berhasil deal sama si buyer, kita kirim tuh barang ke buyer dengan menggunakan jasa namanya forwarder, bukan jasa pengiriman kurir seperti seperti JNE, JNT bukan. Tapi kalau di eksportir namanya forwarder. Kurang lebih fungsinya mereka sama. Seperti si jasa kurir tersebut. Kalau kita ngurusi pengiriman, apakah kita, kalau misalkan Anda di jualan online, apakah yang buat notanya jenengan di resinya itu kan si kurirnya? Sama juga ketika forwarder.
nanti pengurusan bea cukai itu yang ngurusi forwarder. Yang ngurusi dokumen-dokumen ekspor bisa minta sama forwarder sekalian. Bahkan sampai kalau misalkan pengurusan, kalau Anda mau ekspor belum punya PT yang izin ekspor, bisa minta namanya undername ke forwarder. Enak kan? Jadi nggak perlu kita ribet-ribet. Wah, nanti kita harus ke pelabuhan, kita harus, maksudnya kita harus ke bea cukai ngurusi ini, serahkan aja kepada forwarder. Seperti kita menyerahkan barang kita ke si kurir. Jadi, kurir. Tolong di-unmute dulu semuanya itu Mas, tolong Mas. Jadi untuk eksportir ini, jadi kalau sudah terjadi transaksi, barang itu tinggal diserahkan ke forwarder. Pak, tolong diambil di gudang A, jalan A, B, C kayak gini, diambil tanggal sekian, jam sekian. Forwarder nanti akan membawa truk atau kita bisa kirim lewat truk kita sendiri. Bisa dengan, ya kalau misalkan mau membantu lebih banyak lagi, kita tanya jasa persewaan truk, di situ kita bawa ke tempatnya forwarder yang di pelabuhan sana bisa. Ya, tapi intinya pengiriman ini semua yang nanti ngurusi itu adalah forwarder, dokumen-dokumen ekspor, keurusan kepabeanan itu semua si forwarder. Enaknya di situ. Kemudian nanti kalau sudah, harapannya nanti sudah dikirim ke buyer, dan gambar saya ini bayarnya tidak gambar orang, tapi company. Maksud saya, kalau Anda mau ekspor yang dalam bentuk kontaineran, transaksilah dengan perusahaan. Karena di luar negeri sana, itu banyak sekali buyer yang kayak maklar, broker, kayak gitu-gitu. Ini hati-hati. Gimana caranya coach biar Anda tidak, biar kita tidak bertransaksi dengan maklar atau broker itu? Ada caranya. Salah satunya nanti akan saya bagi sekarang intinya. Jangan, kalau yang saya pengalaman saya lebih banyak tuh broker mainnya di Facebook. Jadi jangan transaksinya di Facebook. Maksudnya mendapatkan data mereka itu dari Facebook. Biasanya yang di Facebook itu maklar atau broker. Kalau saran saya, ke buyernya itu langsung company atau resto besar atau grosiran supermarket di sana. Kenapa? Mereka ordernya besar. Yang kedua, lebih trusted. Transaksinya lebih trusted. Mereka lebih profesional di situ daripada kita memakai yang person atau pribadi. Jadi kalau dibalik seperti orang itu mau ngirim barang ke kita, kita ini nggak punya perusahaan, kita cuma maklar tapi ngerti dunia ekspor impor gitulah. Itu yang resiko bagi saya. Kenapa? Resiko pembayarannya juga. Kemudian resiko cancel di tengah jalan. Karena mereka cari bayarnya juga kadang-kadang siapa tahu company-nya cancel, dia cancel menghilang, kitanya yang rugi nanti di situ. Jadi saran saya pakai bayarnya kalau bisa nanti yang company. Nanti kita akan bahas bagaimana sih cara dapatnya yang company. Jadi kurang lebih kalau ekspor itu gambarannya mudahnya ekspor itu kayak gitu. Nanti kita akan bahas pretili, kita pilah-pilah, kita akan pecah satu persatu, kita akan bedah satu persatu nanti caranya. Kemudian alur ekspor. Nah ini yang sering ditanyakan. Banyak yang menanyakan kepada saya, alur ekspor, ekspor dimulai dari mana? Ekspor dimulai dari mana gitu kan? Nah untuk eksportir pemula yang memang niat mau terjun jadi eksportir dan pengen merubah semuanya, dan untuk warga sekitar juga, ini akan saya buka alur ekspor menurut pengalaman saya sampai saya berhasil ekspor tersebut. Jadi Anda nggak perlu nanti mencoba-coba, oh bikin ini dulu, karena saya pernah coba membuat ini ternyata salah, saya ngulangin awal lagi dan itu memakan waktu berbulan-bulan. Itu sangat wasting time, sangat membuang waktu bagi saya. Jadi kalau Anda nanti di sini jangan sampai ekspor itu loncat-loncat, harus sesuai alurnya. Alurnya itu sudah saya buat seperti ini. Yang pertama, menentukan demand-nya dan komoditas. Jadi kita mencari komoditas dulu, tapi komoditasnya nggak asal-asalan. Ada juga yang menginformasikan, yang pertama untuk eksportir pemula adalah cari komoditas yang melimpah. Itu benar tapi tidak 100% benar. Kenapa? Saya pernah ngalamin, saya cari waktu itu komoditas yang melimpah di tempat saya. Saya sudah proses, kemudian saya bikin katalognya, saya sempat bikin websitenya, kemudian saya cari bayarnya, sangat minim sekali demand-nya dan
susah terjadi transaksi. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita cari komoditas terus ternyata melimpah memang di sini, tapi permintaannya nggak ada, buat apa gitu loh. Jadi kalau bisa tentukan demand-nya dulu. Mereka ini lagi nyari apa ya? Mereka lagi butuh apa ya? Orang luar negeri sono itu butuh apa ya? Yang ada di tempat kita. Kalau match, orang luar negeri butuh A dan A itu ada di sekitaran Anda, nah ekspor deh di situ. Jadikan itu komoditas. Kemudian kalau sudah menentukan oh komoditasnya A, ya jangan lupa langsung mencari supplier. Mencari supplier, menentukan kerjasamanya kayak gimana, sistem pembayarannya kayak gimana, minta spesifikasi produknya kayak gimana. Itu untuk semua produk ya, all around ya. Jadi setelah menentukan komoditasnya, yang kedua Anda mencari suppliernya. Setelah mencari supplier, Anda menyiapkan senjata perang. Nah ini biasanya eksportir pemula ini ketika sudah mendapatkan supplier, sudah dapat komoditasnya, spesifikasi produknya, dia langsung ke buyer. Bukan berarti saya menyalahkan, tapi eman. Karena ketika buyer menanyakan dan Anda nggak siap semuanya, buyer tahu Anda nggak kurang siap untuk ekspor. Buyer akan tahu bahwa Anda sebagai trader atau maklar atau broker. Saran saya setelah mendapatkan data dari supplier tadi, siapkan senjata perangnya. Senjata perangnya itu kayak gimana? Kayak misalkan company profile, katalog produk, website, kemudian rekening email perusahaan, quotation letter, contoh-contoh draft surat kerja, surat sales kontrak nanti, dan semuanya nanti akan kita bahas. Nanti insya Allah akan saya bahas. Jadi senjata perang itu kalian harus sudah siap. Jadi ketika nanti buyer menanyakan, gitu, Anda sudah siap. Oh iya, Mister. Anda sudah menyiapkan harga-harga yang Anda siapkan untuk si buyer, harga Xbox-nya, harga FOB-nya. Kadang-kadang ada yang buyer minta, aku tolong kasihkan harga FOB-nya. Oh tunggu Mister, Anda otak-atik dulu, garap dulu kelamaan. Aku tolong kasih harga Xbox. Kemudian Anda, oh tunggu Mister, kayak gitu-gitu. Nanti kelamaan juga. Saran saya, bikin dulu harga minimal sampai Xbox sampai FOB. Kalau yang CNF, CIF itu nanti sesuai negara tujuan. Buat yang baru ngerti ini nanti tenang, ada materi selanjutnya tentang metode pembayaran, harga jual, harga jual untuk di dunia ekspor itu kayak gimana. Ya. Kemudian setelah kita menyiapkan senjata perangnya, apakah langsung ke buyer? Saran saya pahami dulu payment-paymentnya yang aman. Yang aman buat kita tuh kayak gimana? Apakah harus LC? Apakah harus dokumen against payment? Atau harus PT? Atau cash in advance? Itu banyak nanti macam-macam pembayaran yang sering dilakukan akan kita bahas nanti. Insya Allah. Jadi akan saya utarakan di situ nanti bagaimana sih payment-payment gimana sih. Jadi kadang-kadang gini, eksportir pemula itu banyak yang ketipu sistem pembayarannya gitu kan. Ketika merasa oke lah aku deal, tolong buatkan produksinya, tolong produksi deh sekarang. Anda produksi, eksportir pemula produksi, sementara belum ada DP atau misalkan ada DP ternyata di tengah jalan di cancel, ya kan? Itu resiko banget. Sudah produksi di cancel cuma bayar berapa persen, ruginya di kita gitu loh. Jadi kita harus memilih metode pembayaran atau payment yang aman buat kita. Ya, buat kita dan supplier dan teman-teman harus aman. Setelah itu baru siap Anda berhadapan dengan si buyer, mencari buyernya, kemudian di email, di WhatsApp, di TikTok, macam-macam lah. Di istilahnya diajak chat. TikTok maksudnya bukan TikTok sosmed itu enggak, maksudnya di TikTokan ngomong itu, tek itu loh maksud saya. Jadi nanti itu harus sudah siap enak gitu. Jadi ketika ngomong sama buyer nggak tunggu Mister, tunggu saya kasih lagi waktu. Saya kasih waktu 1 hari untuk ngitung ini, saya terlalu lama. Misalkan ditanya bagaimana spesifikasinya. Nah ini kadang-kadang trader tuh gini, berikan aku spesifikasi briketnya misalkan mau ekspor briket atau ngangisnya. Tunggu Mister, dia tanya petani kelamaan. Makanya di alur ini kita harus sudah di supplier ini kita sudah minta datanya ke supplier gitu. Jadi supplier itu sudah memberikan data-datanya.
kita siap semuanya. Istilahnya kalau kita mau jualan online itu product knowledge-nya. Setelah ke buyer, selesai kita ngomong semua, forwarder sudah selesai, metode pembayaran sales kontraknya selesai, baru kita serahkan itu ke forwarder. Setelah itu Anda baru bayaran di situ. Jadi alurnya untuk ekspor kurang lebih seperti ini, ya. Kemudian kita akan bahas demand dan komoditas. Ini waktunya sampai jam berapa? Ini jam berapa? Jam ini ya. Saya kasih minta tolong 10 menit lagi, nanti baru kita tanya jawab. Ya, kita bahas demand dan komoditas dulu. Jadi kalau kita ditanyakan mana yang lebih dulu, ya kan, demand, komoditas atau buyer sudah saya utarakan tadi. Lebih baik bagi saya pribadi, saya mencari demand-nya dulu. Baru setelah demand kita menentukan komoditasnya apa yang ada di sekitar kita yang memang dibutuhkan, matching sama demand-nya itu. Contoh kalau kita jualan online deh, Bapak Ibu, Anda perhatikan. Jualan online yang sudah ada permintaan, demand-nya, itu biasanya lebih mudah daripada kita yang belum ada permintaannya, kemudian kita mengedukasi pasar. Diedukasi dulu, nanti gini Pak, ini tuh butuh waktu. Sementara kalau kita pengen cepat jualan, ya kalau bisa produknya itu yang sudah ada permintaannya. Kita tinggal cari di negara kita, ada nggak ada, itu langsung kita ekspor, tawarkan ke mereka. Jadi seperti itu konsepnya. Saya lebih senang pakai demand dulu. Semua mungkin punya strategi di DWDW ya masing-masing ya, tapi bagi saya lebih senang cari demand-nya dulu, kemudian kita ngomong komoditas baru ke supplier, bukan ke buyer. Cara mengetahui demand, saya minta waktu sebentar sebelum saya tanya jawab. Untuk mengetahui demand itu caranya di sini. Teman-teman ketik aja di sini trademap.org. Ya, Trademap ini salah satu website dari PBB. Jadi lebih ke kayak ini ya. Dia mencatat data-data perdagangan antar negara gitu. Dan dia dari PBB. Nah, Trademap seperti ini nanti ini Anda bisa lakukan ya, tidak hanya untuk ngecek demand, tapi nanti bisa Anda gunakan, nanti kita akan bahas lagi. Ini luas banget. Tidak hanya Trademap nih sebenarnya, nanti akan kita bahas yang lain. Tapi karena keterbatasan waktu, saya cek di sini. Jadi nanti panjenengan cek di sini. Ya, untuk mengetahui demand-nya, pilih yang di sini. Setelah Trademap, masuk di sini, pilih yang other ITC tools, pilih yang ekspor potential map. Jadi kita akan mencari ekspor-ekspor yang potensial, yang dibutuhkan orang luar negeri. Sebelum kita bahas yang di sini, mungkin ada pertanyaan dulu. Saya buka deh pertanyaannya, sesinya silakan. Silakan teman-teman yang bertanya. Dari Bu Lili ya. Ya, Bu Lili, silakan Bu Lili. Bu Lili. Silakan Bu Lili. Dari mana? Halo Bu Lili. Silakan. Yang mau ditanyakan. Bu Lili ini connect ya. Lanjut dulu aja Coach. Lanjut dulu kah? Coach, saya mau bertanya Coach. Siapa ini? Mas Fajar kah? Iya, Muhammad Fajar dari Jambi. Oke, silakan. Saya udah nemuin supplier dari Coco Fiber, tapi dari kota saya itu cuma ada satu Coach, pabrik Coco Fibernya. Cuman harga yang diberikan supplier itu tidak masuk Coach, ketinggian gitu. Terus untuk mengantisipasinya itu seperti apa Coach? Oke. Saya boleh tahu harganya berapa di sana? Dia ngasih harga ekspornya 3.100 per kilo. Dari mana? Jambi ya?
Iya, Jambi. Itu kalau pelabuhan internasionalnya terdekat kemana? Ke Jakarta atau ke Medan? Kita di Jambi ada pelabuhan internasional juga, Coach. Namanya Pelabuhan Talang Duku. Apa? Di Jambi juga ada pelabuhan internasionalnya, Coach. Ada Pelabuhan ya? Talang Duku. Ya. Ada Tapi yang dia pernah lihat kontainer tapi kayak dia Mas transitnya Wine kayak ke gitu pernah? tapi dia transitnya ke Singapura dulu nanti. Oke. Eh, Berarti nggak perlu ke Jakarta dulu ya? Ya, tapi kalau terkadang jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Jambi ini tidak di Jakarta gitu. Biasanya ngirimnya ada yang ke Medan, ada yang ke Jakarta. Tapi kalau misal kayak Pinang kan kita di Jambi paling unggulan tuh Battle Nut dari Pinang Betara gitu. Jadi ngirimnya lewat Talang Duku. Oh. Kalau saran aku ya Mas Wajar ya, kalau Ya, supplier jangan satu. Sudah berapa supplier yang Mas Fajar hubungi? saya baru satu sih, Coach. Soalnya di daerah saya ini cuman di Jambi ini satu-satunya ada supplier Coco Fiber. Kayak satu ya? Masa cuma satu? Iya, Yakin? Coach. Kalau cuma satu, coba gini. Saran aku ya Mas ya, jangan kalau cari supplier jangan satu. Nggak bisa Anda untuk perbandingan harga. Aku pernah kayak gitu Mas, cari Coco Fiber. Memang gini, kalau misalkan di kota Anda nggak ada, cuma ada satu, bisa jadi memang kayak gitu ya. Tapi aku yakin kalau Mas Fajar ini lebih muter lagi, kemungkinan ada. Saya pernah kok nemuin juga di Malang itu apa namanya sangat sedikit sih untuk kelapa. Kemudian akhirnya saya muter itu dapat memang tidak di Malang, tapi di kota lain yang terdekat situ Mas. Di Oh, situ. berarti kita supplier itu tidak harus dalam satu kota saja ya, Coach. Harus keliling gitu cari keluar kota lain. Yes, tapi usahakan yang terdekat ya Mas Fajar. Jadi misalkan gini, jangan sampai lintas provinsi atau lintas pulau. Saran saya dulu. Kenapa? Untuk menghemat efisiensi biayanya Mas Fajar dan teman-teman untuk eksportir pemula. Karena kalau kita misalkan beda lintas provinsi, lintas pulau, apalagi itu butuh biaya besar. Dan saya sih kalau misalkan modal Anda besar, ya oke lah. Tapi kalau misalkan modalnya masih kita merintis, kita berjuang, saran aku cari yang terdekat dulu aja. Tidak harus satu kota, misalkan beda kota, lintas kota tidak apa-apa. Dan harganya nanti di-compare, biasanya ada yang lebih murah lagi. Sampai ketemu yang lebih harga pasaran. Coco Fiber itu di bawah 2.700 itu harusnya. Berarti di under 3.000 baru harganya masuk ya, Coach? Kalau di Jawa itu masih di bawah 3.000 Mas. Kalau di Jambi aku nggak tahu ya. Saran aku untuk mengetahui harga validnya enggak, jangan cari satu. Cari yang lebih dari 3. Idealnya 5. Cari 5 supplier. Beda-beda kota, it's okay. Nanti cari yang lebih, harganya lebih murah. Dalam artian, murah itu nanti yang masih harga wajar gitu loh. Baik, Coach. Kalau Pinang sih banyak di sini kita pabriknya. Dari yang desa sampai yang ke kota Jambinya itu ada pabrik Pinang. Baik, Coach. Sekedar itu saja pertanyaan saya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Kita kembali dulu ya teman-teman. Sambil jalan lagi. Kita nanti di sini, oh sorry, belum aku share screen ya. Nah, kalau sudah masuk di sini, tadi kan sudah masuk ke ITC yang market potensial. Nanti ada kayak gini, pilih yang market. Ini memang agak lama karena memuat data ya, datanya besar banget. Nah ini. Nah, nanti di sini ekspor potensial untuk eksporter mana? Jangan world, ganti yang Indonesia. Jadi untuk eksportir siapa? Kita kan ada di Indonesia, bukan di negara Namibia atau Zimbabwe kan enggak. Kita ada di Indonesia, ketik aja Indonesia kayak gini. Kemarin kan ada yang menanyakan di video itu, Coach, cara mengetahui demand kayak gimana? Ini kalian teman-teman, ini saya kasih tahu caranya ya.
Jadi saya kasih tahu supaya nanti nggak nebak-nebak, tapi ini by data. Jadi bisnis itu harus by data. Jadi tidak nebak-nebak. Oh kayaknya di sini deh orang luar negeri butuhnya ini. Belum tentu lihat dulu datanya. Oke. Kemudian kita lihat eksporter Indonesia kan ya. Oh sorry, kita kembali ke produk, sorry. Kalau market ini nanti kita lihat marketnya untuk Indonesia ini negara Cina yang butuhkan kita. Kita biasanya banyak ekspor ke Cina, United States. Nah ini sebenarnya kebetulan nih. Cina kan banyak yang masukin barang ke kita support raw materialnya aja ke sana. Udah, kita jual harga mahal, mereka jual harga murah, nggak apa-apa. Ya namanya bisnis. Nah ini kita masuk ke produk, sorry. Kita masuk ke produk, sama kurang lebih kayak gitu. Jadi kita cari untuk eksportir Indonesia, marketnya market dunia. Jadi kita mau seluruh dunia itu yang dibutuhkan di Indonesia itu kayak apa aja komoditasnya di situ. Nanti masuk aja yang tadi ya ITC market tadi. Nanti videonya teman-teman bisa lihat di ini ya di YouTube insya Allah atau di grup WA. Nanti bisa dilihat bareng-bareng nanti ya. Yang nggak ikut juga bisa nanti belajar lagi. Diulang-ulang aja. Jadi ini tadi sini ya, kalau misalkan mau cari Indonesia, luar negeri itu butuh apa aja ya, kayak gitu di sini. Nah di sini kita lihat Indonesia untuk eksportir Indonesia di market dunia untuk orang-orang di dunia itu dia butuh apa aja. Yang paling besar itu adalah palm oil, termasuk crude palm oil juga. Terus aku kalau ini kagak nih ya, tak ganti yang ini deh. Biasanya saya senang yang ini, yang gap chart. Nah, kayak ini. Dibutuhkan teman-teman lihat di sini. Jadi orang luar negeri itu yang paling diinginkan orang luar negeri terhadap Indonesia adalah palm oil. Ini. Mereka lagi membutuhkannya itu 20,5 billion US dollar. Sementara kita masih bisa supportnya 12,2 billion US dollar. Jadi masih ada 8,3 yang bisa teman-teman garap di sini. Billion dolar dalam waktu kuantitas dolar. Kalau misalkan kurs Bitcoin itu nggak ono palm oil, terus nggak ada. Cari di sini sampai nanti ke bawah. Jadi cara mainnya kayak gitu, melihatnya. Ada nggak teman-teman yang jualan di sini motor vehicle, sepeda motor? Kan nggak ada, ganti. Misalkan lagi chemical, terus kemudian plywood, ini shrimp, nah ini udang, negara pesisir, tempat-tempat teman-teman yang di area pesisir, udang ini dibutuhkan orang luar negeri itu lagi membutuhkan 2,7 billion US dollar untuk impor udangnya, sementara kita masih bisa importnya, ekspornya cuma 1,4, separuhnya loh teman-teman. Jadi yang fresh udang atau frozen itu bisa untuk ekspor di sini. Kemudian aku kok gak ono lagi terus sampai ke bawah. Ini tadi saya bilang footwear, sport footwear, yang pengusaha sepatu, pengusaha kulit. Nah ini semua ada di sini. Kalau misalkan sudah ditemukan, oh di tempatku ada udang nih, ya udah melimpah dan kebetulan orang luar negeri lagi membutuhkan udang dari Indonesia. Udah deh ketemu, tentukan komoditasnya udang di situ. Jadi demand-nya ada, yang ini lihat di sini ada. Kalau sudah ada, kemudian dicari di tempat kalian. Ada nggak kiri kanan kalian? Atau misalkan nggak ada, tetangga kota terdekat. Misalkan udang nih di tempat saya nggak ada. Oh ternyata di Pasuruan ada. Karena Pasuruan Malang kurang lebih dekat. Nah cocok tuh. Bisa diajak untuk kerjasama. Kopi. Nah ini dia kopi. Siapa yang tempatnya produksi kopi, perkebunan kopi. Ini sangat dibutuhkan. Misalkan nggak ada lagi coach. Ini kan sudah habis. Belum tentu habis. Jadi kalau misalkan nggak ada, cari di sini. Misalkan Anda di tempatku misalkan cuma sayur-sayuran coach atau buah-buahan. Ketik di sini. Misalkan kita mau cari manggis yang aku bilang kemarin ya. Mangosteen.
Manggis tuh bahasa Inggrisnya mangostin. Nah, kalau mencari di sini pakai bahasa Inggris ya Pak, Bu, nanti Pak Anda nyari misalkan udang, Anda ketik udang nyalain saya. Enggak ono coach udang. Misalkan nyari tadi pinang, ditulis pinang, harusnya betelnut. Enggak ono coach pinang. Bukan salah mesinnya dan bukan salah saya, Andanya yang salah ngetik. Jadi kalau ngetik di sini kita pakai bahasa Inggris ya. Kalau enggak ngerti nanti pakai Google Translate lah. Saya kadang-kadang juga gitu kok. Misalkan kayak gini, oh di tempat tuh banyak produksi manggis, coach. Ya udah, cari di sini. Kalau ada diklik, ada nggak grafiknya di sini? Loh, ada di sini. Ya kan, dilihat. Mangga ini potensialnya 123 million US dollar. Sementara kita cuma separuhnya yang bisa ekspor. Sudah lihat potensi ekspor manggis yang saya utarakan di video Facebook atau postingan Facebook, TikTok, IG saya. Itu luar biasa loh kalau Anda bisa ekspor manggis. Ya kan? Jadi konsepnya kayak gitu. Jadi setelah mengetahui demand-nya, ini kan untuk mengetahui demand-nya. Ya kan? Kemudian Anda cari tadi demand-nya, ekspor potensial map, kemudian cari yang produk. Kita lihat orang luar sono butuhkan produk apa sih untuk diimpor dari Indonesia. Ini data-datanya. Kemudian setelah mengetahui, oh ternyata di tempatku ada nih, misalkan Anda sebagai ini pengrajin UMKM, sepatu, misalkan sepatu ada deh sepatu, ya udah kirim dah sepatu, tentukan sepatu sebagai komoditas. Oh ternyata nggak ada di sini, cari di sini. Kalau muncul di sini, karena ini kan cuma terbatas Pak, Bu, dashboardnya itu terbatas, jadi Anda harus ketik di situ. Muncul nggak? Kalau muncul udah tentukan itu sebagai komoditas kalau memang di daerah Anda melimpah banget. Oke, saya kira itu untuk pengenalan hari ini, intermezzo aja. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan di sebagai macamnya di media sosial saya. Biasanya tanya, coach mulai ekspornya dari mana, ya kan? Ada yang tanya demand-nya nyarinya di mana, ya kan? Ada yang tanya gitu. Nah, setelah itu nanti di video pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang lebih spesifik lagi. Tapi karena keterbatasan waktu, saya kasih waktu nanti teman-teman silahkan hari Sabtu besok sebelum kita Zoom meeting pemaparan materi, saya pengen nanti teman-teman sudah memiliki komunitas dan berdasarkan demand yang tadi. Nanti silahkan, ini PR, jadi kita harus action ya teman-teman. Aku nggak mau nanti teman-teman di sini cuma melihat, ngomong doang, ngapain? Anda kalau mau jadi pahlawan, be a local hero. Jadi slogan saya untuk di Explore You ini adalah bantu nelayan, bantu UMKM, dan be a local hero. Jadi pahlawan di tempat Anda. Kalau Anda mau jadi pahlawan kemudian tidak ngerti yang ngapain, harus berani action. Kenapa? Keuntungannya buat kita semua. Apapun yang terjadi itu untuk Anda sama supplier Anda sama warga sekitar. Saya tidak minta apapun. Tuh. Jadi saya kira itu. Silakan pertanyaan. Kita mau jam 9 ya Mas Bram ya. Dikasih tiga pertanyaan aja Mas Bram. Ya, coach mau nanya. Ya Pak Yunus ya ini ya. Halo Pak Yunus. Yang rewel dari kemarin banyak nanya. Weh, yang di mana nih? Yang di Facebook atau di mana nih? Yang di Facebook ya di Messenger kemarin juga sering nanya. Oke. Oke. Pemain. Jadi gini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini, saya memang benar-benar masih awam ini tentang cara ekspor komoditi yang ada di Indonesia ini kan, terutama mekanikalnya kan gitu. Yang pertama saya mau nanyakan ini tentang jasa forwardernya, gimana cara mencarinya, referensinya ada nggak kira-kira, kan? Jika memang ada referensinya, apa saja yang harus kita lakukan? Itu yang pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, saya mau nanya ini juga, apa namanya, cara untuk menegosiasikan harga dengan buyer yang di luar negeri sana gimana caranya? Tadi kan untuk searching ininya kita udah diajarin itu. Oke.
Oke, Pak Yunus, terima kasih ya. Saya jawab ya Pak Yunus ya. Terima kasih. Pak Yunus dari mana Pak Yunus? Dari Riau. Wih, dari Riau ini, dari Riau nih teman-teman yang dari Riau mau belajar eksportir bareng-bareng tuh di Pak Yunus. Saran aku gini ya, kalau ekspor itu jangan sendiri-sendiri. Kita kalau ekspor bukan masalah bersaing, tapi harus bersinergi karena ini barang besar. Sorry ya, duit gede. Anda nggak bisa main sendiri, Anda harus bareng-bareng. Kalau bisa satu kota itu lebih enak. Misalkan Riau sama Riau ayo kumpul. Ayo ekspor apa? Misalkan di Riau banyak pohon kelapa nggak Pak Yunus? Banyak banget. Kelapa hibrida sama kelapa sawit sangat melimpah. Weh, itu sawitnya sama kelapanya dijadikan sapu lidi itu ada loh dari Pakistan India itu. Kalau mau ekspor sapu lidi. Ya. Oke, saya jawab yang tadi ya. Aku jawab yang tadi ya Pak Yunus ya. Sorry. Kalau misalkan forwarder, pertanyaan Pak Yunus adalah bagaimana mencari forwarder yang baik. Kalau forwarder itu memang benar ya. Tidak semuanya bisa diajak kerjasama, tapi kita harus hati-hati. Pengalaman aku, forwarder itu kalau pertama ditanyain sudah nyolot. Misalkan, Pak, mau tanya tracking dari Riau ke pelabuhan terdekat misalkan gitu, berapa? Biasanya kalau dia tanya, sudah ada bayar atau belum? Saran aku setelah itu Anda tinggalkan aja. Itu bukan forwarder asli, tapi itu maklarnya forwarder. Dia broker. Kayak marketing freelance-nya gitu loh Pak. Saya yakin forwarder yang bagus itu cara penjawabannya bagus, ada sopan santunnya, dan dia customer service-nya sopan, baik. Kalau dia nggak bagus cara penjawabnya, itu biasanya broker dari forwarder itu. Kemudian carinya di mana? Nanti cari di Google. Cari aja forwarder, misalkan Riau. Cari aja forwarder di Riau. Di Google itu nanti banyak Pak muncul nama-nama forwarder termasuk nomor telepon yang Bapak Yunus bisa hubungi. Kalau untuk yang di daerah Jawa, saya punya referensi forwarder yang terpercaya, nanti bisa minta ke saya. Yang sudah saya pakai, maksudnya pakai itu sudah pakai jasanya, itu ya. Nanti saya kasih websitenya, silakan Anda tanya, insya Allah amanah, ya forwarder itu. Terus kemudian apa yang harus dipersiapkan ketika dengan forwarder itu ya Pak Yunus ya? Ya. Nah, kalau kita mau ngirim ke forwarder itu gampang banget kok. Sebenarnya kadang-kadang tuh pikir, wah ribet, nanti enggak. Kalau kita mau ngasih ke forwarder, misalkan Pak, tolong diambil barangnya dari gudang Riau, jalan A, nomor A, tanggal sekian, jam sekian. Anda cukup menyiapkan 2 dokumen aja. Apa itu? Dokumen itu adalah packing list dan juga invoice. Apa itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Jadi ada packing list, kurang lebih packing list itu seperti gini loh. Nanti di dalam kontainer itu ada barangnya apa aja, ukurannya kartonnya berapa karton, beratnya berapa. Itu namanya packing list. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau invoice list ya kayak nota penjualan gitu Pak. Jadi misalkan kayak surat jalan gitu loh. Jadi satu kontainer itu 20 feet manggis seharga sekian, invoice. Dan itu yang buat ya Anda nanti. Caranya gimana? Nanti ada saya punya contohnya, tapi kalau mau di internet dicari juga banyak. Jadi cukup 2 itu. Nanti kalau masalah dokumen ekspor, dokumen kepabeanan, dokumen sertifikat origin, semuanya itu siapa yang menyiapkan? Forwarder. Udah, biasanya mereka lebih tahu kok. Biasanya tanya, Pak mau kirim kemana Pak Yunus? Mau kirim ke Qatar. Mau kirim apa? Mau kirim manggis. Langsung tanya aja. Pak, kalau mau ke manggis, ke Qatar itu, mau kirim manggis, produknya manggis dikirim ke Qatar, biasanya surat-surat apa yang dibutuhkan? Sertifikat apa? Biasanya ada fumigasinya, sertifikat fitosanitari, kayak gitu-gitu nanti tanya forwardernya. Udah deh sekalian jasa itu, nanti yang urus forwarder. Dan itu nanti sudah termasuk harga. Anda harus menghitung itu harganya, nama FOB. Nanti kita akan belajar. Jadi menghitung harga FOB itu harga sampai ke pelabuhan. Jadi kalau harga export itu harga sampai lepas gudang.
sebatas pengetahuan aja, harga ekspor itu harga lepas gudang. Jadi ketika Anda sama supplier, kemudian buyer minta harga ekspor, ya berarti harga lepas dari gudang itu sampai kontainer diberangkatkan itu berapa. Kalau harga FOB itu namanya free on board, itu harga sampai ke pelabuhan pemberangkatan. Misalkan saya di Malang, berarti saya sampai ke Malang. Di Tanjung Perak, itu berapa? Jakarta Tanjung Priok, berapa? Harganya di situ FOB. Hitungnya gimana? Mulai dari keuntungan, harga pokoknya berapa, terus kemudian biaya operasional berapa, buruh angkutnya berapa, trackingnya berapa, kemudian jasa underminnya termasuk sertifikat itu berapa, nanti dihitung ketemu harga FOB di situ. Jadi kalau misalkan syarat-syaratnya untuk ke forwarder itu apa? Dokumen yang diserahkan ke mereka cukup 2, packing list sama invoice. Itu aja Pak. Nanti kalau sertifikat fitosanitari dan sebagainya itu pihak forwarder. Makanya itu enaknya, termasuk pemberitahuan ekspor barang yang dilaporkan ke pabeanan. Itu yang urus nanti ke bea cukai teman-teman forwarder itu. Ya kan? Terus bagaimana tips memilih forwarder yang baik adalah ya dengan cara, 1, dia pas respon. Ketika Anda cari nanti di Google, ya, kemudian diklik, kemudian dihubungi, dia pas respon, itu poin pertama. Poin kedua, tidak nyolot. Sorry, bahasa nyolot ngerti nggak di daerah Riau? Orang Jakarta pasti tahu ya. Ngerti. Nyolot tuh kadang-kadang gini loh, saya pernah pengalaman tanya, Pak saya mau kirim komoditas A, misalkan gitu kan, ke daerah, misalkan ke Jerman waktu itu. Berapa biaya trackingnya dari Malang sampai ke Surabaya? Jawabannya gini, udah punya buyer atau belum? Saya bilang, ini masih negosiasi, saya bilang gitu. Jawabannya gini, kalau belum punya buyer jangan hubungi. Udah, saya close. Itu biasanya itu broker. Dia broker. Brokernya forwarder itu, jadi bukan orang forwarder. Jadi kayak freelance-nya gitu loh Pak Yunus. Dan biasanya enggak sopan. Nyolot banget. Terus yang ketiga, kalau bisa punya website ya. Kalau menghubungi forwarder pakai yang sudah ada websitenya itu lebih terpercaya bagi saya daripada kita dapatnya dari Facebook. Biasanya pengalaman aku kalau dari Facebook itu biasanya juga maklaran semua. Ketika ditanya kurang bisa untuk diajak kerjasama. Karena bisnis ekspor itu kan win-win solution. Kita ketika berhubungan dengan supplier, kita juga menguntungkan petani, nelayan, UMKM. Kalau nggak bisa diajak kerjasama, nyolot dan sebagainya, udah kita ganti aja. Yang mau diajak aja, kalau nggak mau tinggalkan. Banyak kok yang mau, ya kan? Jangan berpikir cuma satu aja. Berpikir yang lain. Oke, Pak Yunus, semoga ada menjawab. Ada lagi? Assalamualaikum. Ya, siapa Pak? Perkenalkan dulu. Pak Aziz. Oh, Pak Aziz, ya Pak Aziz dari mana? Manokwari ya? Manokwari. Wih, dari Manokwari. Halo Pak Aziz. Kabarnya baik Pak di sana Pak? Aman ya? Alhamdulillah baik. Dari Aman. Sidoarjo hijrah ke Manokwari. Wih, berarti tonggoku sebenarnya sampai. Ya, kita kan dulu satu atap di Univision. Gimana? Univision. Loh, iya kah? Ya. Jadi aku lupa baca. Sorry. Gini Pak, apakah Iya. kita harus skala besar satu kontainer? Kalau di Papua yang terkenal kan kayak dompet dari kulit buaya kan gitu. Padahal itu kan barang-barang langka. Apakah kita harus skala besar satu kontainer Pak? Kalau misalkan harus skala satu kontainer itu tergantung komoditasnya juga ya Pak Anwar ya, Pak Aziz ya. Iya. Kalau misalkan komoditasnya besar kayak fiber, kayak pisang, kayak pepaya yang pokoknya masih memuat volumenya banyak sih saya harap satu kontainer. Tapi kalau biasanya tas kecil-kecil kayak gitu ya, itu kan volumenya kecil kalau tas atau kayak gimana. Tawarkan dulu, saran saya gini. Kalau prinsip jualan, sama-sama kita ngomong, sama-sama kita berbicara, sama-sama kita bekerja, lebih baik kita langsung dapat uang besar. Jadi nggak ada salahnya ke buyer tanyain,
minimum order quantity-nya satu kontainer ya Mister. Dan satu kontainer itu tidak harus tas saja loh Mas Aziz. Jadi beda-beda. Jadi misalkan Mas Aziz itu punya tas, punya sepatu, punya apa, dan kemudian itu satu kontainer diisi 3 komoditas bisa. Oke. Ya, Jadi, paham. Jadi kayak di Indomaret gitu loh, Pak nggak sekalian rokoknya, Pak nggak sekalian pampersnya, gitu-gitu kan. Sama Ya. sekalian Mister nggak sekalian ini nih, kita punya barang bagus lagi di topi nih. Kalau tas nggak pakai topi kurang bagus, gitu kan. Jadi Ya. kalau satu kontainer nggak cukup ini tuh apa yang tas ini mungkin cuma 1/4 kontainer Pak Mister. Tambahin lah ini kita kasih bonus nanti harganya gitu. Setengah kontainer Pak Mister, dapatlah nanti 3/4 kontainer. Sudah tambah lagi Mister, tak tambahin lagi gratis ini Mister, tambahin lagi misalkan tas apa lagi lah, tambahin lagi Mister, tambahin berapa biar penuh gitu. Jadi intinya jangan cuma kalau aku ya sekalian, kalau misalkan nggak bisa satu kontainer nggak bisa nggak coach nggak di bawah satu kontainer bisa, boleh, namanya nanti LCL less container load, jadi bisa aja, tapi diusahakan dulu satu kontainer. Oke. Diusahakan, saya ngomong bukan harus tapi diusahakan. Tapi kan enak tuh Mas Aziz, untungnya satu kontainer daripada cuma 1/4 kontainer kan beda. Iya, betul. Itu loh. Kalau buyer itu sudah enak sama Anda, sudah TikTok, sudah ngomongnya chatnya enak, kadang-kadang ditawarin apapun dia bisa. Tambah ini Mister, nanti tak tambahin bonus Indomie gitu, misalkan gitu, bisa. Karena Indomie di sana ya terkenal. Iya. Ada pertanyaan lagi Mas Aziz? Kayaknya cukup, Pak. Oke, Mas Bram, siapa satu kali lagi? Mau izin bertanya, Coach. Siapa ini? Perkenalkan. Pak Heru ya? Siapa? Atalia Ardin dari Semarang. Oke, dari Mbak Ardin dulu, silakan Mbak Ardin. Iya, Coach ini mau tanya, kalau misalkan kan kita punya produk nih, tapi yang saya tahu kan kalau misalkan mau ngekspor, negara yang ditujukan biasanya memiliki kayak kualitas standar tertentu tuh. Makanya kan ada banyak mungkin barang-barang yang tidak bisa diekspor, bukan? Nah, kalau misalkan ada suatu cara untuk kayak ningkatin kualitasnya tersebut, nah itu bahannya buat meningkatkan kualitasnya dari yang mau diekspor itu bagusnya lebih ke arah masuk ke eksportirnya atau masuk ke suppliernya gitu, Coach. Saya boleh tahu Mbak Ardin, komoditasnya apa? Komoditasnya itu lebih ke arah antioksidan sih, Pak. Apa? Chemical, Pak. Oh, chemical. Ya. Gini, yang pertama, kalau chemical ya tanyakan dulu ke buyer. Mister, sertifikat dan izin permit apa yang Anda butuhkan supaya barang ini bisa sampai ke sana. Pertama kali tanyakan itu dulu. Tanyakan izin permitnya sama sertifikat yang dibutuhkan supaya barang itu nyampe ke sana. Setelah nanti dia minta sertifikat ini misalkan HACCP dan sebagainya macamnya, tanyakan ke supplier. Pak, Bu, Anda memiliki sertifikat ini enggak? Kalau misalkan enggak punya, tergantung negosiasi. Ya kan? Negosiasi sih sebenarnya ini. Kalau misalkan Bu, tolong dipenuhin. Kalau saya pribadi, saya menyarankan petaninya atau UMKM-nya yang suppliernya itu yang mengupgrade untuk sertifikasinya. Karena itu berhubungan dengan dia sendiri juga. Produknya kalau sertifikatnya semakin lengkap kan juga semakin aman kalau beredar di masyarakat juga atau di luar negeri. Gitu. Kalau saya sih menyarankan ngomong baik-baik sama supplier, diarahkan bahwa ini akan terjual Bapak Ibu kalau memenuhi sertifikat ini.
mohon bantu untuk memenuhi sertifikat IPA itu. Dan biasanya kalau seperti itu kan belum ada buyer itu. Saran aku kalau bisa ya pas sudah ada buyer saja. Kalau prosesnya cepat ya kalau diurus ini. Jadi kalau saran aku Mbak Adin, pakai suruh si supplier aja. Minta untuk upgrade karena apa itu produknya dia dan juga nanti hubungan dengan upgrade dia. Karena kalau perizinan nanti pasti ditanyain owner pemiliknya siapa, ini semua siapa. Kalau misalkan Anda kan yang nggak nyambung, jadi harusnya suppliernya. Jadi maksudnya ke suppliernya ya? Ya, ke suppliernya. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Satu lagi deh, satu lagi. Bu, siapa ini? Silakan Pak Heru, Genta, Pak Heru, saya akan Pak Heru. Ya, saya Heru dari Padang. Pak Heru kurang dengar suaranya, halo. Heru dari Padang, Coach. Oh, Padang, halo. Kancabana. Gimana penampilan? Mantap. Mantap, wah. Nggak ikut rendang tuh. Rendang yang di ini loh. Oh, Satu. laris manis. Oke, laris mas. Gimana, Pak Heru? Kalau untuk ekspor manggis tuh ke luar negeri kan waktunya lama, sedang makan waktu sekian minggu, sedangkan punya risiko busuk atau apa gitu kan jalan. Itu gimana cara atasinya, Kok? Ya, ada dua cara. Pertama, kalau negaranya dekat dengan kita, misalkan Singapura atau Malaysia, atau nggak terlalu jauh, pokoknya nggak lebih dari 15 hari, lebih baik pakai kontainer yang reefer, Pak. Oh, pakai apa ya? Kulkas ya, refrigerator ya? Ya, ada reefer itu ada yang dry, yang biasa kita lihat ada yang reefer. Reefer itu kayak, ya tadi Pak Heru bilang ada kayak refrigeratornya gitu, ada kayak freezernya. Pendingin lah ya, kayak pendingin Ya, itu. pendingin gitu. Itu bisa tahan lama. Terus kemudian lebih enak kan di vakum ya. Di vakum kan bisa tahan lama ya Pak Heru. Oh, itu packingnya itu kayu atau pakai plastik itu, Kok? Nah gini, Anda harus koordinasi dulu dengan buyer, ini packagingnya kayak gimana. Jadi gini, kalau misalkan dia ngomong packagingnya pakai ini Pak, pakai cuma palet aja di kayu aja, bilangin Pak kalau di palet mendingan pakai air freight aja Pak, pengiriman dari pesawat. Karena kalau dipakai kontainer di laut resikonya tinggi. Nanti kalau cuma pakai ini ada apa namanya pakai kayu palet busuk nanti di sana. Iya, itu makanya risiko besar kan kalau buah-buahan itu kan. Iya, makanya harganya tinggi Pak. Jadi resiko juga harganya tinggi. Itu kalau Malaysia sampai 2 minggu ya? Apanya? Pengiriman di jalannya berapa minggu gitu? Di Malaysia saya belum pernah. Tapi mungkin tidak sampai 1 bulan kok Pak. Oh, kalau Eropa lebih jauh ya, kayak Eropa, Amerika gitu. Kalau Amerika itu biasanya 30 hari ya. Nah, Eropa kurang lebih 25 hari ke atas. Risiko juga ya kalau dijual ke sana sampahnya. Saran aku tanyain dulu Pak Heru. Mister ini mau pengirimannya ini yang aman, kalau aman pakai pesawat saja. Jadi dikirim pesawat lebih cepat sampai dan Anda juga cepat bayar. Tapi kosnya lebih besar gitu kan. Gimana? Kosnya. Ya memang kosnya lebih besar, cuma kan nanti gini. Biaya pengiriman itu nanti sudah masuk ke harga, jadi nggak mengurangi profit Anda. Oh, itu yang Dibebankan ke harga. Itu ke buyer langsung. Gimana? Itu buyer langsung atau dari supplier? Iya, dibebankan ke buyer. Buyer ya. Jadi harganya berapa? Misalkan pesawat ke Abu Dhabi, mau ngirim ke Abu Dhabi, pesawat jadi kontainer misalkan dari kapal laut cuma 87 juta, kan gitu. Kalau ke Abu Dhabi 80-an juta. Tapi kalau misalkan pesawat bisa jadi 100 juta. Ya udah dibebankan ke harganya saja. Kalau misalkan harga sampai ke pelabuhan atau FOB-nya itu misalkan per kilonya menjadi 30.000, kemudian pesennya
10 ton, berarti kan 10.000 kilo. 10 kilo. Berarti Betul. 100 juta, misalkan harga kalau pesawat 100 juta, ya udah 100 juta Anda bagi 10.000 kilo. Masukkan ke harga manggis itu tadi. Oh gitu. Kalau di sini harga sih lumayan stabil, sekitar 17-an lah atau 18.000. Rata-rata segitu, 12 sampai 23, 25. Di Amerika itu harganya sekitar 13 US dollar. Sekitar apa ya? 160 ribuan ya? Iya. Kalau di selain Amerika lebih kecil sih, di sekitar 4 dolar, 5 dolar. Tapi oke lah, make sense. Misalkan Anda untuk kalau jual ke selain Amerika, jual itu 30.000 per kilo, 20.000 per kilo. Kalau misalkan Anda 20.000, kemudian belinya dia 10 ton. Udah berapa itu, Pak? Berapa digit? Sudah masuk MM-an itu, Pak. Sudah lumayan lah ya cuannya. Iya, lumayan. Kalau apa kok? Kalau untuk daun pisang itu pangsa pasarnya yang luas di mana gitu? Kalau luas, saya bilang bukan luas sih. Kalau yang harga lebih mahal, kalau aku boleh jawab itu Jepang. Jepang ya. Jepang itu harganya karena mereka, tapi aku belum punya market di sana. Kemarin kita cuma berhasil sampai Jerman saja. Ke resto-resto di Jerman. Tapi di apa lebih bagus pakai udara lah ya. Kalau ke Jepang gitu. Soalnya kan daun pisang kan bisa busuk gitu. 3 hari. Kemarin aku pakai apa ya, solusi. Makanya di ekspor itu harus punya solusi. Nah, kemarin aku koordinasi sama si petani, sama si forwarder. Jadi aku pakai kontainer yang gini. Kemudian daun pisang itu biar enggak layu, enggak ini, aku vakum, Pak. Jadi saya vakum. Di vakum sealer itu. Jadi disedot, kan jadi nggak ada udara tuh. Betul. Terus kemudian dimasukkan kardus, terus kemudian dipakai kontainer yang itu cepat, maksudnya aman. Soalnya kan di daerah Sumbar kan untuk community kan lumayan besar lah, apa yang hasil alamnya gitu banyak, subur. Kayak kelapa, cocok fiber, juga potensi gitu. Saya mau belajar kan bagi yang pemula gitu kan, Coach. Ya, memang harus Pak. Kalau bisa Anda manfaatkan limbah-limbah yang ada di daerah Anda. Dan saya yakin semua banyak. Kitanya aja yang nggak tahu kalau itu akan jadi uang. Gitu loh. Itu kita harus punya dulu atau gimana kalau kita pemula ini? Gimana? Pak, kita harus punya PT dulu atau gimana caranya untuk cari? Loh, Pak Heru tadi menyimak pemaparan saya dari awal atau belum? Kalau PT ada nanti di senjata perang Pak ya, yang di sini nanti aku bahas. Senjata perang itu salah satunya kita siapkan quotation letter, jadi sebelum bertemu bayar. Jadi saya ulangi lagi ya, aku singkat lagi. Jadi mulai ekspor dulu, tentukan dulu demand-nya yang dari luar negeri. Kita sudah bahas tadi demand-nya apa aja, terus kemudian tentukan di negeri kota kita ada nggak yang melimpah di situ. Kalau match kayak tadi chemical kan ada tuh, bisa itu dicoba. Kemudian kalau sudah cari suppliernya, ajak kerjasama dulu. Kalau sudah suppliernya temu, siapkan senjata-senjata yang nanti kalau ditanyakan bayar Anda nggak bingung, nggak gitu nggak. Salah satunya adalah yang quotation letter, membuat company profile, membuat katalog produk, dan juga sampai membuat rekening perusahaan, termasuk PT-nya juga Pak. Karena kalau untuk ekspor itu PT-nya juga sama CP-nya harus memiliki izin ekspor. Itu nanti di NIB caranya, OSS. Harus di NIB-nya itu izin ekspor. Jadi kalau PT doang belum tentu punya izin ekspor, nggak bisa ekspor. Jadi PT atau CP-nya harus memiliki izin ekspor. Pasti teman-teman bertanya, Coach kalau bikin PT berapa? PT itu sekitar 5 sampai 10 juta. Kalau CP 3 sampai 5 juta. Tapi ada solusi lain kalau saya nyaranin, kalau saya pribadi, kan saya juga tadi ngajarkan kalau bisa modalnya minim-minimnya dulu. Kalau 3 juta, 5 juta mungkin buat Anda kecil lah. Tapi mungkin bagi ada sebagian yang 3 juta, 5 juta lebih, benar kan? Nah, solusinya adalah membuat perseroan perorangan atau PT. Nanti ada di ahu.go.id, bisa bahas Jawa. Ya.
Jadi membuat PT yang siap ekspor cuma modalnya 50.000 doang. Online ya. 50.000 doang. Dan nggak usah pakai jasa-jasa yang lain-lain. Kadang-kadang di Facebook itu nawarin jasa pembuatan PT perorangan harganya 1,5 juta. Aduh, tolong deh. Dikibulin sampean. Bikin sendiri aja 50.000 kok. Baik, Coach. Terima kasih saran. Oke, terima kasih. Saya kira itu aja. Terima kasih Mas Bram. Sebelum saya akhiri, teman-teman nanti silahkan kalau ada yang mau mendapatkan hadiah, kita ada hadiah menarik berupa template desain bisa digunakan untuk company profile nanti ya. Template-nya cukup pakai PowerPoint karena nanti bikin company profile juga ada PowerPoint-nya juga. Bingung desainnya gimana? Silahkan gunakan template dari kami. Dan bonusnya tidak hanya template untuk company profile. Template untuk sosial media Anda itu gratis. Syaratnya silakan Anda tulis testimoni di grup WhatsApp saya tadi yang kita. Silakan tuliskan sejujur-jujurnya testimoni positif Anda. Kita pilih 10 pemenang saja. Nanti akan dijabri admin. Yang dapat hadiahnya silakan di-download sepuas-puasnya. Gratis. Dan yang paling menarik adalah nanti di akhir sesi kita akan lihat siapa yang 4 kali berturut-turut ikut nanti akan mendapatkan di akhir sesi kita akan mendapatkan data buyer. Anda tinggal hubungi mix random. Enak kan? Oke, saya ingin mencetak eksportir, jadi mohon maaf saya Umar Danu September sebenarnya pengen mencetak eksportir di segala penjuru Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan itu harapan saya semua Anda berhasil membantu mengangkat perekonomian kita sendiri, warga sekitar dan juga petani, nelayan dan UMKM dan kita bisa berjaya bareng-bareng dan kita bersinergi nanti. Saya berharapnya kayak gitu, semoga dimudahkan. Saya juga nggak tahu, cuma niat saja. Semoga dimudahkan dan kita nanti bisa bersinergi di kedepannya. Oke, saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya Umar Danu September, nanti silakan kolom komentar ya, jangan lupa di WhatsApp-nya, silakan tulis komentar terbaiknya, kita tunggu dan kita berikan hadiah buat kalian. Saya kembalikan lagi ke Mas Bram. Assalamualaikum. Ya. Baik, terima kasih kepada Coach UTS. Demikian teman-teman semuanya. Untuk yang teman-teman yang belum masuk grup ya, nanti bisa dicek di Facebook Umar Danu September. Nah, nanti di situ untuk link-link yang masih kosong, karena link grup 1 ini udah penuh. Nanti misal nanti ada link baru akan diupdate di Facebook Umar Danu September. Baik, tidak lupa kami ingatkan, nanti ini ada 4 kali pertemuan ya. Ini pertemuan perdana Rabu malam, besok Sabtu malam jangan sampai ketinggalan, Rabu depannya lagi hingga Sabtu malam pekan depan. Nah, di Sabtu malam pekan depan artinya pertemuan keempat akan dibagikan data buyer. Nah, teman-teman bisa langsung menghubungi untuk diajak bekerja sama untuk suplai barang. Baik, yang seperti yang tadi disampaikan oleh Coach UTS, untuk template-nya nanti akan diinformasikan di grup WhatsApp. Baik, teman-teman semuanya, Sobat Ekspor, demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu pada pertemuan Zoom meeting hari Sabtu besok ya. Jamnya sama. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.